Selamat sore, Sobat PPM. Apa kabarnya sore hari ini? Semoga sehat selalu, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di acara kita yang rutin kita adakan, yaitu Pojok Pintar Manajemen. Pojok Pintar Manajemen adalah sebuah forum diskusi yang diinisiasi oleh PPM Manajemen sebagai bentuk kontribusi nyata dalam hal belajar dari mana aja. Ya, awalnya diskusi online ini dilakukan untuk mendorong individu dan perusahaan agar bisa tetap berkarya di tengah keterbatasan waktu kita dilanda pandemi COVID kemarin. Namun karena antusiasme kalayak tetap tinggi, maka Popinman atau Pojok Pintar Manajemen akan terus digelar untuk kita para manusia pembelajar terus belajar. Nah, jadi Popinman kali ini merupakan edisi spesial berkolaborasi dengan CEC atau Circular Economy Center PPM School of Management, yaitu berupa acara sharing best practices dengan tema Adoption of Circular Business Model in Waste Management. Adopsi model bisnis sirkular dalam pengolahan sampah atau dengan tagline nabung sampah jadi berkah. Nah, sebelum kita masuk ke inti acara, izinkan saya untuk memperkenalkan produk PPM Manajemen ya Bapak Ibu, karena kan kalau tidak kenal katanya tidak sayang nih. Oke. Berikut adalah program-program yang kami miliki. Ada program pengembangan eksekutif, kemudian ada program pelatihan sertifikasi, ada juga program pembelajaran in-house atau Inggria. Kemudian kami juga memiliki jasa riset dan konsultansi, asesmen SDM, dan tentunya ada Sekolah Tinggi Manajemen atau PPM School of Management, yaitu sekolah manajemen bisnis pertama di Indonesia. Kita memiliki program studi sarjana manajemen dan akuntansi, serta magister manajemen. Nah, dalam kesempatan kali ini kami juga ingin memperkenalkan, yaitu Circular Economy Center, sebuah pusat kajian dari PPM School of Management yang memiliki visi untuk dapat menjadi pusat keunggulan circular economy dengan mengembangkan ekosistem circular economy untuk membantu pencapaian Sustainable Development Goals. Misi kami adalah memprovide keilmuan dan juga solusi bisnis dalam hal circular economy. Kemudian membangun kapasitas circular economy kepada para stakeholder dan juga bisa menjembatani circular ekonominya Indonesia ke dunia. Baik, sebelum kita lanjut ke acara utama, saya sampaikan terlebih dahulu aturan mainnya ya, Bapak Ibu. Selama pemaparan materi, tentunya semua partisipan akan di-mute mic-nya agar lebih kondusif, videonya juga akan dimatikan agar tidak berat. Nah, dalam mengikuti diskusi, partisipan diharapkan aktif berdiskusi. Namun, jangan lupa prinsip positif dan kolaboratif. Kemudian untuk sesi tanya jawab nanti akan dibuka ketika moderator mempersilahkan. Kalau Bapak Ibu mau bertanya, silakan klik raise hand atau bisa juga diketik di kolom chat. Kemudian yang terakhir jangan lupa juga feedback Bapak Ibu. Jadi di akhir acara kami akan membagikan link feedback dan mohon kepada Bapak Ibu untuk bisa mengisi agar acara kami dapat terus improve ke depannya. Adapun materi pembicara Bapak Ibu bisa dapatkan setelah mengisi feedback. Baik, sampailah kita di acara inti Pojok Pintar Manajemen hari ini. Nah, kali ini sudah bersama saya, sudah hadir dua pembicara. Pembicara pertama saya perkenalkan terlebih dahulu ya. Ini adalah kolega saya, Dr. Aprihatiningrum Hidayati. Beliau adalah dosen di Sekolah Tinggi Manajemen PPM dengan bidang keahlian entrepreneurship, family business, dan pemasaran. Kalau pengalaman dan penghargaannya ini banyak sekali ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa baca juga di slide. Namun beliau ini kemarin punya pengalaman sebagai team lead atau ketua tim dari pengusul hibah matching fund ke Daireka Kemendikbudristek 2022, yaitu mengenai adoption of circular business model in waste management. Saya sapa dulu. Selamat sore Bu Apri. Bu Nina, selamat Sehat sore. ya, Bu? Sehat, alhamdulillah. Nanti kita akan saksikan ya sharing-sharing dari Ibu Apri. Baik, kemudian saya tampilkan dulu profil pembicara kedua kita. Kita berkenalan dengan seorang praktisi wanita hebat ini, ada Ibu Vera Novita.
Beliau merupakan founder dari Bank Sampah Gunung Mas Jakarta, yaitu bank sampah yang mendapatkan predikat bank sampah terbaik ya di Jakarta Timur dan juga di DKI Jakarta. Bapak Ibu bisa lihat nih ya, pengalamannya banyak sekali, terutama terkait bank sampah, kemudian kegiatan pemberdayaan masyarakat, motivasi. Nah, jadi nggak sabar nih Bu nanti dengerin sharingnya. Selamat sore Bu. Siap. Selamat sore Mbak Nina. Nah, kayaknya siap sharing ceritanya banyak kan ya Bu? Siap. Asalnya denger nanti nggak bosan ya. Tidak, tentu saja. Baik, kalau begitu langsung saja Bapak Ibu kita masuk ke dalam inti acara. Kita akan mendengarkan pemaparan materi pertama yang akan disampaikan oleh Ibu Apri Hatiningrum Hidayati. Silakan Ibu Apri. Baik, oke, selamat sore para pemirsa dari Pojok Pintar Manajemen. Bertemu dengan saya Bu Apri ya, saya akrab disapa dengan Ibu Apri, saya dosen dari PPM School of Management yang juga dalam hal ini sebagai pernah mendapatkan hibah dari Kemendikbudristek dalam bidang adopsi sirkular ekonomi ya, dalam kegiatan Matching Fund Kedereka di tahun 2022 yang lalu. Nah, di Pusat Kajian Sirkular Ekonomi PPM, saya juga sebagai divisi riset ya, atau kepala divisi riset yang membidangi riset-riset di bidang sirkular ekonomi. Nah, saya ingin menyampaikan sharing nih Bapak Ibu, pengalaman saya yang sekitar bulan Agustus ya, sampai Desember itu meraih hibah, dan salah satunya Bu Vera nih, yang tadi diperkenalkan itu adalah mitra binaan atau peserta dari pelatihan dan coaching dari yang diadakan oleh PPM School terkait adopsi sirkular ekonomi di bank sampah yang dikelola beliau gitu ya. Dan ternyata senang sekali beliau mendapatkan penghargaan ya di tahun 2023 ya. Jadi pelatihannya diberikan di 2022 dan Bu Vera dengan semangat yang luar biasa gitu ya, punya sekitar kalau nggak salah tuh 1.000 nasabah apa berapa gitu ya, selama kurang lebih 12 tahun berdiri. Nah itu bisa dibayangkan bagaimana yang mengelola sebegitu banyak nasabah gitu ya, nasabah bank sampah gitu ya. Dan tadi kesuksesannya beliau sampaikan ya karena tadi nabung sampah menjadi berkah, itu jadi tagline yang istilahnya apa ya, mendarah daging gitu ya. Agenda yang ingin saya sampaikan pertama adalah mengapa sih kita perlu membicarakan sirkular ekonomi gitu ya, karena sebetulnya ada yang namanya fenomena perubahan iklim. Kita lihat ya langit Jakarta nih ya, dan mungkin di daerah-daerah sekitar Jakarta itu bukan mendung tapi gelap gitu ya. Nah itu kira-kira ada apa dengan semua ini gitu ya, ada nggak kaitannya sama iklim? Nah sebetulnya ada gitu ya, dan sebetulnya kita sebagai manusia gitu ya, itu seharusnya berpikir ulang kira-kira apa salah kita gitu ya, atau apa yang harus kita perbaiki dari bisnis yang pernah atau sedang kita jalani saat ini ya. Apakah kita masih menerapkan bisnis as usual gitu ya, atau sebetulnya kita harus mulai beralih dengan bisnis yang tidak lagi as usual, yang dalam hal ini saya akan sampaikan yaitu model bisnis yang sirkuler instead of linear gitu ya. Lalu saya akan sampaikan sedikit tentang dampak multidimensi dari sampah. Lalu bagaimana sih transformasi ekonomi linear yang memang sedang mungkin beberapa pelaku bisnis masih jalani ya, dan belum beralih ke yang sirkuler. Lalu adopsinya seperti apa dalam konteks pengelolaan sampah, dan berikutnya praktek terbaik, dan saya akan sharing sedikit tentang bagaimana perolehan hibah kemarin dan kaitannya dengan mungkin Bapak Ibu yang punya visi misi yang sama ya, bahwa seharusnya kita baik itu pelaku bisnis, baik sebagai akademisi, kita harus bergandengan tangan ya, mewujudkan sebuah program atau kegiatan yang tadi bisa mengurangi sampah. Dalam hal ini adalah dalam konteks waste management ya. Oke, berikutnya saya ingin masuk ke agenda berikutnya, yaitu terkait perubahan iklim tadi ya. Nah, Indonesia sebetulnya sedang mengalami sebuah krisis ya, yang mana kita udah lepas dari COVID ya, alhamdulillah ya. Dan kita bisa sehat, bisa nggak pakai masker lagi gitu ya. Dan itu sebetulnya kita sedang bertumbuh juga ekonominya. Itu sebuah kabar baik ya, dari data yang didapat memang PDB kita meningkat ya, sedang growing gitu ya. Namun di sela-sela itu kita masih
menghadapi krisis berikutnya yang menunggu, yaitu krisis perubahan iklim ya. Yang perubahan iklim itu apa? Ya tadi climate change gitu ya. Jadi setelah pandemik ada lagi cobaan yang harus kita alami. Nah, berikutnya lagi. Nah, saya ambil dari materi Prof. Bambang ya. Beliau mengatakan bahwa pendekatan business as usual itu sebetulnya membebani sumber daya bumi ya. Karena secara global kita tuh membuang sampah segini banyak nih Bapak Ibu. Sampah plastik 300 juta, elektronik 50 juta. Sepertiga dari barang yang diproduksi itu kita buang gitu ya. Jadi nggak semuanya kita konsumsi. Jadi luar biasa. Dan di 2020 ada survei yang menyatakan bahwa sebetulnya dengan menggunakan sumber daya yang seperti ini, kita sudah menggunakan atau istilahnya memeras bumi ini dengan kapasitasnya yang 1,7 kali lipat gitu ya. Jadi dari ukuran bumi saat ini. Jadi kita membutuhkan bumi sebanyak 1,7 untuk bisa memenuhi seluruh kebutuhan makhluk yang ada di dalamnya. Jika ini tidak diatasi, kalau kita masih melakukan business as usual, ngambil bahan mentah fosil dan sebagainya dari bumi kita, di tahun 2050 diperkirakan bumi kita tuh harus ada 3 Bapak Ibu. Bayangkan, ukurannya harus 3 kali lipat dari yang sekarang. Agar semua makhluk yang ada di dalamnya itu bisa hidup gitu ya. Apa kita mau pindah ke Mars gitu? Kan enggak juga ya. Nah, jadi ini sebuah urgency atau sebuah keharusan ya, bahwa kita harus rethink our business model gitu ya. Next. Berikutnya, nah kalau kita lihat fenomenanya lagi dari data, 75% sampah itu berakhir di laut gitu ya. Jadi apa yang tidak bisa terkoleksi itu karena mereka ya kita ya buang sampah di sungai dan sebagainya. Berikutnya. Nah, kita lihat lagi ya, jadi total dari sampah yang berakhir di laut ya, di tahun 2030 itu akan double atau 2 kali lipat dari yang sekarang. Jadi sampah ini nggak lagi menjadi masalah RT RW gitu ya, ini sudah menjadi masalah bumi gitu ya, nggak lagi Indonesia juga gitu ya. Berikutnya. Nah ini juga fenomena yang ada bahwa sekitar 55% ya dari ocean plastic itu coming from countries in Asia ya. Dan Indonesia sendiri penyumbang sampah plastik nomor 2 se-Asia setelah Cina ya. Wow, itu prestasi atau petaka ya. Nah sebaiknya kita tidak masuk Liga 5 ini ya. Dan semoga dengan adanya adopsi bisnis model yang sirkuler kita bisa terlepas sebagai penyumbang sampah plastik. Oke, nanti akan saya jelaskan kaitannya. Berikutnya. Nah, ada juga ini ya sebuah infografis ya, bahwa 1 minggu dibutuhkan untuk menelan 1 credit card yang sekecil ini gitu ya. Bagaimana dengan 270 juta kredit card se-Indonesia gitu ya, yang penduduknya sejumlah itu gitu ya. Berapa minggu habis. Oke, next slide. Ini juga total dari plastik ya, yang di-generate oleh setiap kota dan setiap daerah di Indonesia. Yang merah itu yang paling tinggi Bapak Ibu. Bisa terlihat ya, konsentrasinya itu ada di Pulau Jawa ya. Kalau kita zoom in lagi, kota mana sih yang penyumbang sampah plastiknya paling besar? Yaitu Jakarta. Nggak usah tepuk tangan ya Bapak Ibu ya, karena itu sebuah hal yang tidak baik ya. Nah, kota kedua itu dari survei itu kota Bogor ya. Jadi 2 kota ini penyumbang sampah plastik terbesar di Pulau Jawa gitu ya. Dan sebetulnya itu menjadi fokus kami saat kami mengadakan pelatihan kemarin. Jadi kita fokus di kota Jakarta dan Bogor. Berikutnya. Nah ini juga dampak multidimensi sampah ya, kesehatan terganggu ya, pasti kalau ada sampah pasti sakit-sakitan gitu ya, diare, tipes gitu ya. Terus juga kesejahteraan ya, kesejahteraan para teman-teman yang memulung sampah di TPA itu juga sangat rentan, apalagi mereka dengan tingkat penghasilan yang sangat mungkin kecil ya, rendah. Belum lagi pencemaran lingkungan ya, terutama sampah itu pasti baunya gitu ya, terus juga air, logam berat. Belum lagi dampak akhirnya adalah ke ekosistem laut. Tadi kita lihat sampah darat itu berakhir di laut gitu ya. Dan tadi sekitar 75-80% itu ya di laut gitu. Nah, padahal kita makan ikannya,
makan apa namanya garamnya gitu ya. Wah, itu partikel-partikelnya masuk gitu ya. Nah, itu sangat membahayakan. Oke, berikutnya. Nah, saya ingin perkenalkan sebuah konsep ya. Ini kita bisa sebut konsep atau pendekatan gitu ya, yang namanya adalah circular economy atau ekonomi sirkuler. Itu yang sebelah kanan nih Bapak Ibu. Kalau yang sebelah kiri ini linear ekonomi atau ekonomi linear. Yang disebut linear karena garisnya itu linear gitu ya. Jadi industri atau dalam hal ini apa namanya pelaku bisnis itu dalam memproduksi barang dia mengekstrak gitu ya. Nah, itu yang linear tuh yang segaris. Setelah diekstrak, diproduksi, akan dikonsumsi oleh konsumen, barang jadinya, lalu sampahnya akan dikumpulkan, sampah dari hasil produksinya itu ya, atau hasil konsumsinya itu akan dikumpulkan dan akan langsung dibuang ke tempat pembuangan sampah akhir atau TPA ya. Itu linear, segaris, udah selesai. Ntar bikin lagi, konsumsi, kolek sampahnya, tumpuk lagi. Dan bisa dibayangkan ya, itu kan penumpukan sampah terus ya. Itu model bisnis yang linear seperti itu. Nah, apakah ini harus kita jalani? Apakah nggak ada pilihan lain gitu ya? Nah, menurut Ellen MacArthur dari Ellen MacArthur Foundation, dia menyatakan sebuah konsep di mana seharusnya kita tutup tuh siklusnya, sehingga disebut dengan closed loop system gitu ya, di mana raw material, komponen, produk itu di-retain value-nya atau dipertahankan nilainya selama mungkin, sebanyak mungkin gitu ya. Caranya gimana? Ya tadi apa namanya produksi menggunakan apa namanya bahan mentah yang renewable gitu ya, yang bisa didaur ulang, tidak lagi yang mengandung fosil gitu ya. Terus juga energi yang apa namanya digunakan itu juga yang renewable ya. Terus juga di sini bisa dilihat ya bahwa dalam industri atau pelaku bisnis dia akan mendesain, dari mulai mendesain produk sudah dipikirkan gimana kemasan yang ramah lingkungan, bagaimana kemasan yang nanti kalau di recycle bisa hancur atau bisa dipakai lagi, atau menggunakan bahan yang sedikit plastik gitu ya. Nah, itu sudah dipikirkan mulai desain produk dan pembuatannya. Nah, berikutnya akan dikonsumsi ya oleh pembeli ya. Dan seperti biasa setelah ada proses konsumsi pasti ada proses pembuangan ya, baik itu sampah atau produk yang tidak terpakai atau yang sudah tidak bisa dipakai. Akan dikolek ya. Tapi bedanya Bapak Ibu di sini ada tahapan yang namanya recycle ya. Recycle di mana barang-barang yang tidak terpakai atau kemasan yang sudah menjadi sampah tadi diolah kembali sehingga nanti bisa dipakai ulang melalui proses tentunya ya, sehingga nanti akan dimanufacture lagi, sehingga itu disebut sebagai circular economy atau loops yang tertutup atau closed loop ya. Ini it's a challenge ya, memang ini akan masih menjadi new mainstream ya, tapi suatu saat saya yakin akan menjadi mainstream gitu ya. Berikutnya, nah ini sama ya, implementasi dari recycle. Kalau dulu kita kenal reduce, reuse, recycle gitu ya. Tapi berkembang menjadi konsep 5R ya, di mana mulai dari yang pertama refuse ya. Refuse itu kita mulai menolak bahan-bahan yang tidak ramah lingkungan. Misalkan kemana-mana bawa tumbler gitu ya, kemana-mana nggak pakai kemasan plastik gitu ya. Terus kemana-mana bawa kotak makan sendiri gitu ya. Saya lihat di sekolah-sekolah ya, sekolah Adiwiyata tempat anak saya tuh udah bawa tempat makan sendiri. Jadi meski dia jajan, dia minta makanannya ditaruh di tempat bekalnya gitu ya. Nah itu kan mengurangi sampah ya. Dan otomatis gak ada lagi kemasan plastik-plastik, styrofoam dan sebagainya. Nah tapi tadi Bu Vera itu sebetulnya dia senang kalau ada sampah gitu ya. Nah itu jadi loh kok gimana harus dikurangi tapi kok dicari gitu ya. Nah itu berbagi peran ya, dari perilaku refuse-nya ada, reduce-nya juga ada. Jadi mulai dari mengurangi sampah pakai tas kain gitu ya. Terus juga apa namanya reuse, menggunakan kembali selama mungkin nih produk-produk yang kita pakai. Jadi misalkan beli baju yang kalau bisa 15 bulan baru bisa rusak gitu ya, atau modelnya juga nggak akan outdated ya, sehingga itu perilaku yang memang kita ingin reuse gitu ya, produk yang kita beli.
Nah, berikutnya recycle ya, dan terakhir adalah recover ya. Dengan tadi pasti akan lingkungan kita akan semakin baik ya. Kalau misalkan barang yang rusak diperbaiki, nah itu bagian dari recover juga. Oke, suaranya semoga terdengar ya. Wah, padahal saya udah semangat 45 nih Bapak Ibu. Wah, semoga sampai ke Papua sana ya, teman-teman di Papua bisa dengar saya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini contoh dari industri ya yang sudah peduli dengan circular economy. Nah, jernih botolnya, gampang daur ulangnya. Dari mulai tagline-nya udah kelihatan ya. Coca-Cola ini support sama circular economy. Dari mulai mendesain botolnya ya, yang putih, yang cenderung itu secara penggunaan bahan baku ramah ya, karena tidak menggunakan kemasan yang berwarna, jadi lebih mudah di recycle kalau putih. Terus sekarang juga saya lihat Coca-Cola sudah menggunakan tutup botol yang putih juga gitu ya, instead of hijau seperti ini. Nah, Coca-Cola juga membuat sistem collect ya, mengumpulkan sampahnya. Jadi sampah plastiknya itu sudah dia kelola, dia minta penggunanya untuk mengumpulkan, dan ada reward ya. Misalkan ada collecting kayak mesin gitu ya, kayak collecting machine, dan nanti akan dapat reward. Dan juga partnership dengan perusahaan-perusahaan atau partner yang memang sangat peduli dengan recycling infrastructure. Ya seperti teman-teman Bu Vera tadi ya, di bank sampah, di TPS 3R itu juga menjadi partner dari Coca-Cola. Jadi design, collect, dan partnership itu menjadi inisiatif ya yang dilakukan Coca-Cola dalam mengadopsi circular economy. Berikutnya, nah teman-teman di Nutrifood ini saya dapat sharingnya bahwa plastik jenis multi layer ini memang sangat susah untuk di recycle atau dalam hal ini sudah tidak ada nilai ekonominya gitu ya. Sehingga caranya gimana? Karena nggak laku dijual, ya bisa dibuat menjadi produk seni-seni atau kriya ya, dengan handicraft, terus recycle board, bisa bikin jadi pellets ya. Terus juga pelletsnya itu nanti bisa di recycle ya, atau simple dibikin roster ya, seperti yang Bapak Ibu lihat. Nah ini pekerjaan sekolah nih ya, kadang ada tugas dari Bapak Ibu guru untuk memberikan ini ya, eco bricks ya, kriya berupa jadi plastiknya itu di padatkan gitu ya, bisa buat tempat duduk, bisa buat jadi seperti pajangan gitu ya. Itu salah satu pengelolaan sampah atau recycling untuk multi layer packaging. Berikutnya, nah teman-teman di Nutrifood juga seperti ini, yang kardus juga dia kelola ya, bisa jadi atap, bisa jadi pellet yang recycle juga, bisa jadi tatakan gelas gitu ya, hanya dari kemasan yang karton atau yang kertas ya. Berikutnya, teman-teman dari WWF Indonesia, ini kenapa saya sebut WWF, karena WWF itu menjadi partner dari kegiatan saya di PPM School kemarin ya, yang hibah matching fund. Pendananya adalah dari WWF Indonesia. WWF ini konsisten ya dengan program yang disebut Plastic Smart Cities ya. Nah, beliau WWF ini punya kerjasama dengan Rapo, yang mana tagline-nya adalah meningkatkan koleksi dari sampah plastik gitu ya, mulai dari memilah sampai merecycle. Karena sebelum merecycle itu harus ada tahapan namanya memilah dulu ya. Dan nanti Bu Vera akan cerita gimana sih caranya mengajak masyarakat yang menganggap sampah itu aduh enggak deh, aduh takut, apalagi COVID kemarin ya, kayak mungkin jadi monster gitu ya. Tapi Bu Vera sukses tuh, nanti kita lihat gimana cara beliau bisa mengajak masyarakat ya. Nah, ada juga salah satu pelaku di industri sampah lain yaitu recycling waste management. Berikutnya, nah ini yang dilakukan oleh teman-teman WWF bekerja sama dengan Rapo ya. Rapo itu komunitas yang memang sudah punya misi yang sama ya, yaitu mengelola sampah plastik, sampah karton gitu ya di lingkungan di daerah sana ya. Di berikutnya.
Nah, ini juga kegiatan yang dilakukan, jadi memberdayakan ibu-ibu yang memang nature-nya itu suka seni gitu ya. Nah, beliau-beliau diajarkan menjahit tote bag ya, yang memang bahan dasarnya dari sampah juga. Berikutnya lagi, agak cepat. Nah, ini tadi ya, Rapo itu adalah startup di Kota Makassar ya, yang sudah sukses ya, punya barang-barang yang sangat layak untuk dibeli ya, di apa namanya convenience store dan juga dijual online juga. Lucu-lucu ya produknya ya, padahal ini dari sampah Bapak Ibu ya, dari sampah yang di recycle. Berikutnya, nah ini saya ingin sharing sedikit, mungkin agak cepat ya. Bapak Ibu nih kalau yang berminat untuk melakukan hal yang sama seperti saya dengan hibah matching fund, ini bisa ya kita kerjasama, kita apa namanya bikin program ya, memberikan pelatihan gitu ya. Kalau apa Bapak Ibu memang punya concern di bidang apa waste management atau khususnya di circular economy pada umumnya ya. Berikutnya. Nah ini kenapa hibah itu saya ajukan karena masalah utama bank sampah ya mungkin Bu Vera akan confirm ya atau bagaimana fenomenanya di lapangan ya. Masalah utama bank sampah di Jakarta dan Bogor dan umumnya di Indonesia adalah model bisnisnya belum jelas gitu ya. Memiliki kelemahan dalam hal pemasaran, pembukuan keuangan ya dan sebetulnya simple as pemimpinnya siapa nih? Siapa yang bakal membuat bank sampah ini tetap sustain. Nah, itu juga menjadi masalah gitu ya. Sehingga solusinya adalah bagaimana bank sampah dan TPS itu adalah tempat pengelolaan sampah reduce, reuse, recycle ya, 3R itu bisa mencapai kemandirian ekonomi. Oke, berikutnya. Nah, ini yang saya lakukan, ada Bu Vera tuh di situ tuh ya. Sama Bu Mutia belajar tentang model bisnis ya. Bisa dibayangkan beliau-beliau ini praktisi di lapangan gitu ya, menghadapi ibu-ibu apa rumah tangga yang menabung sampah. Tapi pas diajarin model bisnis itu langsung fine tuning gitu ya, langsung relate banget ini yang dibutuhin sama bank sampah. Gimana caranya sampah bisa mandiri secara ekonomi gitu ya, bisa mensejahterakan para nasabahnya dan mensejahterakan pengelolanya dan lingkungannya menjadi outcome-nya ya, jadi terjaga lingkungannya selalu bersih, nggak ada sampah. Nah ini kegiatan yang saya lakukan mulai dari menyusun modul pelatihan ya, sampai akhirnya menyusun kasus bisnis ya. Berikutnya, nah dengan adanya matching fund kemarin PPM School dalam hal ini Circular Economy Center ya telah berhasil menghasilkan hak cipta ya atau haki dalam hal pembuatan modul ya, modul dalam pelatihan adopsi sirkular ekonomi di bidang penanganan sampah gitu ya. Dan modul ini kita ajarkan ke peserta yang kami sampaikan tadi, Bank Sampah dan TPS 3R. Dan alhamdulillah dari situ Bu Vera bisa meraih penghargaan sebagai bank sampah terbaik kedua nasional ya, tepuk tangan nih Bapak Ibu ya. Dan beliau kala itu menerima penghargaannya di bulan Juni 2023. Nah luar biasa ya, jadi apresiasi dari kementerian juga sangat baik ya dalam hal ini terhadap prestasi pelaku bank sampah, penggiat bank sampah pelestari lingkungan. Dan sebagai dosen ya, karena saya harus punya karya juga, alhamdulillah kemarin berhasil meraih runner up terbaik Asia dalam pembuatan kasus bisnis. Nah, saya tulis tuh kisah sukses dari Bank Sampah dan TPS 3R ya, Mutiara Bogor Raya. Bagaimana dia sukses mengelola sampah organik dan anorganik. Jadi yang berakhir ke landfill atau ke TPA itu bisa sangat minim ya dengan adanya model bisnis sirkuler yang diadopsi. Gitu ya. Ini salah satu dampak inovasi yang kita jalankan kemarin ya. Oke, saya pikir itu dari apa yang saya sharingkan. Semoga, oh ya ini foto-foto kegiatan. Jadi ada kegiatan yang di PPM, ada yang di TPS-nya juga ya. Terus Bapak Ibu pengelola bank sampah ini insya Allah kemarin sampaikan menerima manfaatnya yang baik gitu ya. Dan semoga bisa membesarkan bank sampah dan TPS 3R yang dikelola. Oke, terima kasih kepada Kanina atas waktunya. Semoga nanti bisa hangat ya diskusinya. Tapi sebelumnya Bu Vera nih pasti akan sharing. Siap.
Bu Apri, terima kasih banyak nih atas sharingnya yang lumayan end to end ya, mulai dari kenapa circular ekonomi penting, apa itu circular ekonomi, contoh-contoh penerapan industri, sampai kemarin sedikit kayaknya, baru sedikit nih cerita tentang yang dilakukan Mbak Apri di Matching Fund. Nanti buat Bapak Ibu yang masih penasaran bisa tanya-tanya ya di sesi Q&A. Nah, selanjutnya saya akan berpindah ke pembicara kita yang kedua nih, di mana pembicara kita yang kedua adalah Ibu Vera Novita, tadi founder dari Bank Sampah Gunung Mas. Jadi menindaklanjuti materinya Mbak Apri, kita hadirkan praktisinya nih ya. Gitu Akan ya. banyak sharing kisah serunya sepertinya ya Bu. Semoga. Oke, kalau begitu saya persilakan Ibu Vera untuk pemaparan materinya. Terima kasih Mbak Nina. Oke, selamat sore Sobat PPM semua. Semoga semua dalam keadaan sehat, bahagia. Mana senyumnya? Ya, jangan cemberut. Nah, hari ini alhamdulillah dengan Bu Apri dan Mbak Nina kita sharing tentang circular economy sih ya. Cuma saya memang dari Bank Sampah, jadi saya mau sharing kegiatan saya aja supaya lebih asik lah ya. Tadi porsinya Bu Apri udah berat banget, saya yang enteng-enteng aja ya. Oke. Nama saya Vera. Nih udah ada namanya ya, ada pelangnya juga. Saya sebenarnya punya kegiatan itu giat Bank Sampah sejak 2013. Ya. Jadi awalnya itu sebenarnya bukan Bank Sampah. Awalnya dasarnya itu karena saya itu ibu rumah tangga. Maksudnya ibu rumah tangga yang tidak bekerja yang 9 to 5 gitu ya, tidak keluar rumah maksudnya. Nah, saya punya pemikiran bagaimana mengajak kaum ibu yang memang notabene di rumah ngurus anak itu untuk kita mampu saving awalnya. Jadi mampu untuk nabung. Dan yang saya bidik itu adalah golongan menengah ke bawah. Tapi alhamdulillah responnya tidak terlalu baik karena versinya hampir sama. Nabung itu kalau kita udah punya uang lebih. Dan ternyata kita nggak pernah punya uang lebih. Kurang terus ya. Dan itu perlu sampai 3 kali lah. Sharing session saya ini tentang bagaimana sih perempuan dari golongan menengah ke bawah keluarga itu ya. Keluarga menengah ke bawah maksudnya mau untuk saving. Nah, 1, 2 nggak mau hadir. Di ketiganya saya punya pemikiran atau ide-ide agak licik sih ya. Ya itulah, saya makasih banget ya Allah, makasih saya dikasih otak gitu. Jadi buat mikir, saya waktu itu punya melihat fenomena yang di dekat rumah saya, ibu-ibu itu kalau udah siang nih, ngumpul di bawah pohon atau di balai-balai lah ya. Terus datang tuh 1, 2, 3 itu untuk bayar cicilan. Cicilannya dari mulai daster, sendal jepit, panci, sampai motor, sampai handphone. Terus saya tanya, Bu, untuk cicilan itu punya uangnya? Ada. Sehari itu berapa cicilannya? Kalau dihitung-hitung sih ya bisa 50.000. Astagfirullahaladzim, saya bilang gitu ya. Kenapa kalau nabung nggak bisa? Karena kebutuhan saya banyak. Gitu. Kenapa suka banget dengan bank cicilan? Karena kalau mau beli langsung nggak punya duit gitu. Tapi saya nggak patah arang, makanya saya punya ide, ngumpulin 20 ibu waktu itu. Saya bikin undangan, ayo ibu-ibu datang ke rumah saya, ada pinjaman 1 juta tanpa dikembalikan. Nah, di situ mereka hadir. Jadi sobat PPM menjadi ibu rumah tangga yang memang tidak bekerja lalu untuk diedukasi menabung itu sangat sulit. Tapi alhamdulillah berhasil, 20 perempuan itulah yang akhirnya menjadi tonggak saya berkegiatan sampai hari ini. Karena banyak banget inovasi yang saya dapat, banyak banget ide-ide baru gitu. Setelah kegiatan nabung itu 3 bulan setelahnya itu ada tuh ibu rumah tangga yang datang ke saya, Bu Vera,
saya mau nabung kayak ibu-ibu yang lain. Karena saya iri banget nih ngelihat mereka tuh nabung gitu ya. Terus saya bilang, ibu bawa sampah aja ke tempat saya ya, gitu. Itulah awal mulanya saya bikin bank sampah. Nah, kalau sobat PPM lihat di sini, background saya sebenarnya lulusan SMA aja. Tahun ini sebenarnya memaksakan diri untuk kuliah. Udah share juga sama Bu Apri. Ambilnya teknik lingkungan karena sok-sokan jadi orang sampah biar sesuai gitu kan. Tapi ternyata di semester 2 harus offline dan itu tidak memungkinkan untuk saya. Akhirnya saya mundur teratur. Jadi gelar sarjana teknik lingkungannya masih saya kubur dulu deh. Tapi paling enggak satu semester kemarin lumayan lah ya. IPK 3,84. Tepuk tangan. Nah, jadi dari tadi kegiatan sampah yang saya buat, itulah asal mula asalnya dari bank sampah yang tadi Bu Apri sampaikan akhirnya mendapatkan nominasi bank sampah terbaik nasional juara 2. Satu-satunya bank sampah dari DKI Jakarta perwakilan dan ada 167 bank sampah yang berkompetisi dan kami menang juara 2, alhamdulillah ya. Nah, kalau dilihat ini ada founder Rumah Kreatif Bersatu Nusantara. Awalnya saya mau bikin sebuah yayasan dengan nama Rumah Kreatif Bersatu Nusantara. Tujuannya rumah ini berisi ibu-ibu yang kreatif untuk bersatu padu gitu ya. Pokoknya simpel aja sih, karena kita mau modelan kayak semut lah, ibu rumah tangga itu harus dikumpulkan dengan orang-orang yang satu frekuensi supaya gak mentok-mentok amat gitu di rumah mikirnya hanya anak, dan anak. Karena kita perlu ada jaringan, perlu ada network, perlu ada temen, perlu ada diskusi. Supaya apa? Supaya ketika pulang ke rumah ternyata masalah kita tidak sebesar yang lain kok gitu. Nah itu perlu gitu. Saya juga ketua Yayasan Pulau Kambing. Yayasan Pulau Kambing ini berdiri setelah kegiatan-kegiatan yang saya lakukan itu berjalan ya. Lalu Bank Sampah Gunung Mas dan ketua koperasi. Nah ini ketua koperasi itu saya buat awalnya tadi yang koperasi tabungan aja tuh, nggak ada badan hukumnya lah ya. Nah berhubung saya bikin kegiatan itu modalnya doa dan usaha. Jadi 2014 itu saya rajin banget ngeprint surat untuk saya kirimkan ke BUMN, BUMD, private, pokoknya ke semua perusahaan lah ya. Ya, mudah-mudahan ada yang nyantel. Ternyata 2 tahun saya bersurat baru ada satu surat yang direspon oleh waktu itu Kalbe Farma. Alhamdulillah. Nah ini juga satu rumusan kenapa kita harus terus berjuang untuk membuktikan bahwa apa yang kita lakukan itu bisa dan akhirnya kita bisa dipertemukan dengan yang baik-baik. Saya sudah ngalamin ketika 2015 di ACC oleh Kalbe, setelah itu nyusul lagi tuh oleh PT Antam Logam Mulia. Makanya kita bisa bikin koperasi itu ada legalitasnya. Karena untuk legalitas kan cukup mahal ya, akta notarisnya. Sedangkan untuk kegiatan bank sampah itu kita nggak ada margin yang tinggi, hanya ambil sekitar 10% dari harga sampah. Kalau sampahnya sekilo 1.000, berarti 10%-nya pintar. Ayo hadiahnya mana? 100 perak aja gitu ya. Nggak banyak-banyak gitu. Dari kegiatan-kegiatan yang saya lakukan, makanya tadi nih dilihat di slide gitu ya, kok ada kepanduan ya, karena saya merasa kegiatan bank sampah ini harusnya memang dimulai edukasi dini dari sejak sekolah. Jadi siswa-siswa yang sering pakai baju pramuka, tahu dasa dharma, cinta alam dan kasih sayang sama manusia, tapi dia buang sampah sembarangan. Sebenarnya kalau kita mau ngomong sampah tadi kayak Bu Apri sampaikan, fosil, pokoknya berat-berat tadi lah ya. Dan multi layer itu adalah salah satu jawaban sebenarnya teman-teman. Jawaban untuk kita
bisa mulai peduli. Karena multi-layer tadi sampahnya banyak tapi solusinya belum ada yang mau menangani. Dan alhamdulillah Bank Sampah Gunung Mas kita menerima tuh sampah-sampah multi-layer. Apa aja sih multi-layer? Ntar kita jelasin. Nah, ini saya mendapatkan penghargaan Kalpataru tingkat Provinsi DKI Jakarta itu tahun 2017. Ini tidak pernah saya lupa tanggalnya. Kenapa? Karena di tanggal itulah saya ulang tahun. Nah, jadi saya itu dapat anugerah banget, berkah di ulang tahun saya dapat Kalpataru untuk tingkat provinsi ya, kategorinya perintis lingkungan. Dari tingkat Kota Madia pun sudah tahu kegiatan dan sudah mendapatkan juga apresiasi juga dari Pak Wali Kota. Beberapa kali diajak sebagai narasumber untuk musrembang terkait sampah gitu ya. Ya, saat ini saya lagi fokus dan rajin banget sambangin sekolah-sekolah yang pengen tahu bagaimana cara bikin bank sampah, gimana cara mulainya, dan harus ngapain gitu. Nah, untuk sobat PPM yang mungkin nanti kepo banget nih kalau bank sampah itu apakah harus punya lahan luas dulu atau harus punya niat dulu? Jawabannya adalah punya niat dulu. Karena lahan luas nggak ada niat nggak jadi juga tuh ya. Oke, selanjutnya slide-nya biar ganti biar nggak bosen ya. Oke, nah ini dia. Kegiatan Bank Sampah Gunung Mas itu saat ini memang kita punya tempat sekitar 500 meteran. Ya, tapi agak sedih kalau mau cerita nih. Tapi bolehlah cerita ya. Jadi 2016 itu saya sama teman-teman berdoa mencari sebuah rumah untuk kegiatan bank sampah. Bank sampah itu awalnya kita pakai lahan 3x1. Jadi kalau teman-teman punya lahan 3x1, mulai deh bikin bank sampah. Kenapa harus dimulai? Ya udah karena memang harus, udah darurat sampah. Kalau banyak sekali pemerintah punya regulasi tentang sampah, alat-alat canggih, sebenarnya hal yang paling sederhana yang bisa kita lakukan itulah yang menjadi solusi. Yaitu apa? Pilahlah sampah dari sumber, dari rumah, dari kantor, dari kampus, dari sekolah, dari mana lagi? Dari Fasum, semuanya lakukan pilah, gitu ya. Nah ini tempat kita bergiat sejak 2016. Kita dapat tempat dari seorang pengusaha untuk di hak guna pakai kegiatan. Tapi qadarullahnya tahun ini kami dapat ujian, tempat ini akan diambil oleh pemiliknya. Tapi nggak kelihatan sedih kan saya ya. Tetap bahagia karena semua adalah titipan. Tempat ini sudah 7 tahun kita gunakan untuk kegiatan bank sampah. Per bulannya itu bisa menyerap sampah 8 ton sampai 9 ton. Aneka sampah dari mulai plastik, kardus, kertas, semuanya lah ya. Tapi kami tidak mengelola sampah organik. Karena kalau bank sampah itu sifatnya lebih kepada mengedukasi orang per orang atau lembaga untuk melakukan pilah sampah. Ketika sudah melakukan pilah, maka sampah organiknya sudah bisa dikelola sendiri nih secara internal gitu. Nah, di Bank Sampah Gunung Mas ini kami sampai dengan saat ini itu sudah hampir 800-an nasabah yang kita sambangin untuk nabung sampah. Ya naik turun ya, karena sampahnya kan nggak mungkin setiap hari mereka ada. Kalaupun ada ya sebulannya paling 2-3 kilo gitu, kecuali yang punya baby gitu. Nah, kalau teman-teman lihat secara legalitas kegiatan bank sampahnya sudah sangat lengkap ya legalitasnya. Ini adalah salah satu bukti bahwa saya dan teman-teman di Bank Sampah Gunung Mas serius untuk menjalankan kegiatan ini. Walaupun secara finansial kami nggak dapat upah atau honor secara rutin gitu ya. Makanya saya bilang sama teman-teman penggiat bank sampah, kita harus berinovasi, kita harus berkreasi, melakukan hal-hal yang bisa mendukung untuk operasional bank sampah. Salah satunya apa? Salah satunya saya bikin tuh kelas model kayak public speaking, receh-receh lah ya, ala-ala Vera gitu.
Karena kebanyakan ibu rumah tangga yang tidak pernah ketemu orang, mau ngomong dengan orang banyak, itu udah gemeter. Sebenarnya saya juga gemeteran sih hari ini ya. Cuma kan ya dibikin asik aja. Gimana caranya? Mereka pede bicara di depan umum. Tapi ternyata nggak semudah itu, Sobat PPM. Tapi kalau gibah, oh rajanya deh tuh. Dari A sampai Z, capture 3000 sekian, oke. Nah, ketika kita ajarin untuk bagaimana public speaking yang baik gitu ya, ngomong di depan orang dengan materi yang manfaat gitu, itu nggak mudah. 20 perempuan akhirnya bisa. Tapi di COVID 2019, 15 relawannya mundur. Jadi saya ditinggal. Sedih nggak? Ya enggak lah. Kan ada lagunya, kau datang dan pergi sesuka. Ya udah boleh untuk mulai rilis, lepas, dan akhirnya kita berlima di Bank Sampah Gunung Mas. Jadi kalau teman-teman lihat di sini kegiatannya sudah jalan, legalitasnya sudah, terus tujuannya kita adalah memberikan solusi awalnya untuk di RW kami ya, di RW 2 di Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung. Tapi berjalannya waktu kami luas antar kecamatan, bahkan antar kota madya gitu. Dan saya sudah merasa bahwa Bank Sampah Gunung Mas ini fokus di perubahan mindset orang per orang atau lembaga. Jadi kalau teman-teman bilang, apakah kita sudah pintar pilah sampah? Saya jawab enggak. Karena kita literasinya itu ya, gimana ya? Tong sampah itu udah jelas tulisannya organik, tapi masuknya adalah plastik. Bukannya mengecilkan, tapi dari mulai anak TK yang baru sekolah, sampai dengan pejabat di kementerian pun, saya lihat tong sampahnya semua tercampur. Dia salah orangnya atau tong sampahnya? Silakan dijawab. Makanya kemarin saya sosialisasi ke sekolah, saya sarankan ke para kepala sekolah. Tong sampah jangan ditulis organik, non-organik. Kenapa Bu Vera? Kasih aja gambar. Jangan orang suruh buang sampah, suruh mikir, ini organik yang mana ya? Gitu. Kenapa? Karena memang kita belum paham. Dan solusi tentang sampah yang saat ini per hari 8.000 ton yang dibuang ke Bantar Gebang, gak usah muluk-muluk anggaran gede untuk alat. Pilah, contoh hari ini, saya di PPM, ya, dapat snack nih. Emang snacknya gak ada kardusnya. Terus dapat minum, emang gak botol plastik. Terus dapat somai, bungkusnya apa? Dapat cabe, dapat apanya? Kecap, bungkusnya apa? Jadi kalau mau dibilang apakah kita bisa lepas dari sampah? Nggak bisa, ya, nggak bisa teman-teman, sobat PPM. Nah, karena nggak bisa itu, kita cari caranya untuk apa? Pilah, lakukan pilah. Pilah itu jangan nunggu sampahnya sampai banyak. Pilah itu lakukan apa yang kita gunakan. Contoh, hari ini saya minum dapat botol. Botolnya itu kita pilah, tutupnya dibuang, tutupnya ditaruh di tempat tutup, labelnya dimasukin golongan multilayer, botolnya di botol. Oke, setelah saya nggak banyak, cuma 5. Yang ketiga setelah itu. Oke, nah ini nih Bank Sampah Gunung Mas punya aktivitasnya ini, penjemputan. Jadi nanti sobat PPM yang punya bank sampah dan bingung cara jualnya, tapi kalau manajemennya udah pasti canggih, jualnya nanti bisa sama kami deh. Kita ajarin cara jualnya. Lalu pilah yang tadi saya bilang. Jadi kegiatan bank sampah itu kalau sudah pilah, insya Allah, contoh, di PPM ini tidak akan ada lagi gerobak sampah masuk. Karena dosen, mahasiswa, semua orang yang ada di kampus itu sudah melakukan pilah. Dan tongnya isinya benar. Isinya nggak aneh, ya.
ntar jenis kelaminnya berbeda, masukinnya berbeda, akhirnya itulah yang menimbulkan bau. Jasa trainer, iya. Sekarang kita buka tuh jasa trainer. Siapa yang mau bikin bank sampah, saya ajarin ilmunya sampai bisa. Karena pengalaman 10 tahun. Bayar nggak Bu Vera? Enggak, nggak usah bayar. Tapi janji ya, mau ngerjain gitu. Tapi janji ya, bukan lip service aja. Oke, saya suka nih bank sampah nih, suka. Bikin. Sekarang jangan NATO, no action talk only, gitu ya. Peduli sama buminya Allah. Mana buktinya? Buang sampah sembarangan. Katanya di Al-Quran udah tahu bahwa kita disuruh jaga buminya Allah, tapi cuek sama buminya Allah, ya udah. Ketika terjadi musibah, itu adalah konsekuensinya, ya. Nah, di bawah itu ada gambar siswa-siswa dari sekolah dasar untuk belajar kegiatan bank sampah di Bank Sampah Gunung Mas. Walaupun pada saat ini mereka belum mengerti, tapi paling tidak kita sudah memberikan contoh gitu. Dan ini harus dilakukan berulang, jangankan untuk mereka, untuk saya aja, saya masih terus mentraining diri saya untuk yuk pilah sampah. Jelantah sudah tidak dibuang, dikumpulkan, multilayer sudah dikumpulkan, gitu ya. Sampah yang sekarang jadi masalah itu dalam 20 tahun terakhir adalah popok sekali pakai. Dimana ibu-ibu muda sekarang doyan banget pakai popok. 20 tahun lalu saya juga punya anak baru lahir juga, tapi saya nggak doyan pakai popok. Tapi mereka yang doyan, kenapa ya? Buang popoknya sama jeroannya. Kok jeroannya nggak dibuang dulu gitu? Ini adalah salah satu edukasi juga kepada ibu-ibu rumah tangga baru yang punya balita, popok sekali pakai itu cucilah. Lalu nanti dijemur sedikit, lalu bisa di-store ke bank sampah. Kok bisa Bu Vera? Bisa. Apa sih yang nggak bisa? Ya, pokoknya selama Anda mau, saya bantu. Slide selanjutnya. Suara saya seru juga nih. Nah, ini nih, ya, apresiasi yang saya dapatkan dari pemerintah. Terakhir itu dari Kementerian Lingkungan Hidup. Saya jumpa Ibu Siti Nurbaya ini tahun 2013. Beliau belum jadi menteri pastinya ya. Beliau baru jadi salah satu inilah dari salah satu partai. Dan sekarang udah jadi menteri, ketemu yang keduanya setelah jadi menteri. Udah pasti lupa Bu Menteri sama saya. Tapi nggak apa-apa. Akhirnya bisa mendapatkan apresiasi dari beliau itu adalah suatu berkah. Karena ini adalah kayak apa sih, tulah ya. Di Malang itu saya ngomong, bulan depan saya ketemu nih sama Bu Menteri, katanya disuratin bahwa bank sampahnya menang. Nah, jadi doanya yang bagus-bagus teman-teman supaya hasilnya bagus gitu. Kalau kegiatan bank sampah Gunung Mas itu, kalau ditanya lebih detailnya lagi nggak ada sih, karena kita hanya fokus kepada merubah pola pikir diri kita, termasuk saya. Saya ngomong gini juga lagi nasihatin diri saya. Mau melakukan pilah, kita lepas dari sampah nggak mungkin, pabriknya masih ada ya, di sekolah sedotan masih ada, walaupun mau diganti pakai sedotan stainless, saya geleng-geleng pas senyum aja ya. Saya adalah orang yang menolak plastik berbayar. Siapa di sini yang di rumah spoon-spoonnya banyak? Kalau ke supermarket lupa bawa kantong, beli lagi. Siapa? Banyak ya. Tapi kalau ke pasar beli ikan, plastiknya bayar, marah nggak? Marah ya, plastik aja bayar Mang. Tapi kalau ke supermarket 5.000, senyum ya. Padahal spoon-spoon itu masuk ke dalam kategori multilayer. Jadi teman-teman kalau di rumah ada spoon-spoon, walaupun mereknya itu Hotel Bintang 5, tidak berguna, buang aja. Ya. Untuk apa? Untuk tidak ada pencemaran di rumah kita. Coba deh diendapkan spoon-spoon di ruangan tertutup, oke, kedap udara, lalu buka kamarnya, cium aromanya, kimianya tajam banget, masukin kucing ke dalam, kucing minta keluar. Tapi kok kita numpuk spoon-spoon ya?
Nah, itu adalah salah satu masalah yang bisa ada solusinya dari bank sampah Gunung Mas. Waktu saya kayaknya sudah habis. Oke ya, terima kasih. Saya kembalikan ke, oh terakhir masih ada. Oke, itu kan 5 slide ngomongnya bisa 2 jam. Ini yang tadi Bu Apri bilang, sirkular ekonomi. Akhirnya bank sampah itu memang harus berinovasi. Tapi ini masih punya kelemahan ya untuk sirkular ekonomi yang papan modoon. Untuk kegiatan bank sampah, kalau mau bikin kegiatan ekonomi bisnis gitu ya, kita harus tahu dulu yang beli siapa. Ini kita udah bikin 20 papan gak ada yang beli. Ayo sobat PPM dibeli biar saya pulang bahagia nih. Asik. Ya, itu multi layer, Pospak dan HDPE adalah sampah-sampah yang sulit banget untuk dikelola. Bank Sampah Gunung Mas siap menerimanya. Gitu ya. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Nina. Baik, terima kasih Bu Vera. Wah, paparannya menurut saya sangat inspirasional nih. Jadi iya, jadi soalnya bank sampahnya itu bukan hanya mengatasi permasalahan sampah, tapi bisa bikin ibu-ibu punya penghasilan sampingan. Terus tadi ibu-ibu mau diajak juga agar lebih meningkat skillnya gitu ya, dan juga mau merubah mindset dari nggak hanya ibu-ibu rumah tangga gitu ya, tapi mulai dari anak-anak gitu ya Bu ya, supaya habit terkait pembuangan sampahnya ini bisa lebih baik. Oke, terima kasih untuk kedua pembicara kita. Tiba saatnya di acara yang mungkin dinanti-nantikan dari tadi nih udah pengen nanya gitu ya. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau raise hand ya, sambil menunggu saya tanya dulu pertanyaan saya karena saya yang moderator kan ya, jadi saya dulu yang nanya. Nah, ini mungkin saya tanya ke Mbak Apri dulu gitu ya. Sebenarnya kalau kita ngomongin pengelolaan sampah, itu apakah manfaatnya itu hanya membuat sampah menjadi lebih sedikit di bumi, ya? Atau sebenarnya ada nggak sih manfaat lainnya? Gitu ya, boleh dijelasin Mbak Apri mungkin terkait Sustainable Development Goals atau lainnya? Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya nih Mbak Nina ya. Jadi memang fokusnya itu memang di pengurangan jumlah sampah ya. Tapi kata Bu Vera tadi sebetulnya nggak mungkin sampah itu hilang dari muka bumi gitu ya. Yang jelas yang kita upayakan dengan adopsi model bisnis yang sirkular tadi, yang closed loop tadi ya, bahwa sampah itu dikurangi, kita tolak yang merusak lingkungan gitu ya. Terus ada tahapan recycle, tahapan pemilahan ya. Sehingga nanti harapannya jumlah sampah yang ke landfill ya atau ke tempat pembuangan sampah akhir itu akan semakin tereduksi gitu ya. Targetnya memang kalau dari KLHK saya mendengar teman-teman di TPS itu ditarget minimal maksimal ya, maksimal 30% yang dibuang ke TPA gitu dari sampah yang diterima. Contohnya di TPST Mutiara Bogor yang jadi fokus atau objek studi saya itu hanya dari 1.000 ton yang harian mereka terima sampahnya. Bayangkan 1.000 ton loh sampah itu luar biasa menggunung gitu ya. Itu bisa mereka reduce ya, bisa mereka kurangi jumlah volumenya dengan cara mengolahnya ya. Ada yang dijadikan maggot gitu ya, ada yang dijadikan maggotnya itu pakan ternak gitu ya, terus juga kompos ya, kompos bekas maggotnya gitu ya. Itu bisa akhirnya yang dibuang ke Galuga itu hanya 30%, which is itu sangat bagus gitu ya. Jadi maka dari itu kemarin mendapatkan penghargaan juga seperti hanya Bu Vera. Kalau yang Mutiara Bogor itu kelasnya TPS ya, jadi dia mengelola sampah. Kalau Bu Vera kan menabung ya dan memilah sampah gitu. Dan tadi menjadikan mandiri secara ekonomi. Nah dampaknya selain itu apa? Tentunya tadi ya kemandirian secara ekonomi gitu ya, bahwa Bu Vera bisa dilihat sendiri tadi ya keberhasilannya mengajak ibu-ibu untuk menabung sampah sehingga ibu-ibu itu yang profesinya ibu rumah tangga tapi secara kesejahteraan, secara skill juga meningkat gitu ya, secara penghasilan juga mendapatkan tambahan. Bahkan kemarin ada yang sharing ya, itu belum jadi ibu sih, calon ibu ya, sampai bisa dari uang tabungan sampah yang nggak pernah diambil sekitar 3 tahun itu bisa buat membiayai pernikahannya.
Nah, itu luar biasa ya. Keren Jadi banget. itu betul-betul karena dia punya prinsip, wah kalau nggak saya ambil-ambil jadi apa ya? Oh, jadi nikah ternyata ya. Dan maksudnya tadi skill meningkat, kemandirian secara ekonomi itu dampak yang menurut saya memang itu kaitannya ke Sustainable Development Goals ya. Yang tadi apa namanya konsumsi yang baik, produksi yang baik gitu ya. Terus juga tadi apa namanya mengurangi poverty gitu ya. Terus akhirnya juga harapannya tadi lingkungan juga terjaga gitu. Kita tidak menjadikan sampah itu sebagai musuh ya, tapi ya itu udah nature-nya kita hidup dengan sampah, tapi kita harus kelola dan tadi malah jadi ladang penghasilan ya buat banyak pihak ya, masyarakat juga gitu. Oke, thank Nina. you. Jadi nggak hanya sampah yang berkurang, tapi tadi juga sekaligus beberapa SDG ya yang bisa tercapai. Kalau dari Bu Vera ada tambahan? Enggak sih kalau saya apa ya tambahannya Bu Priya? Kalau saya karena lebih fokus Jadi ratu sampah sekarang. Oh, jangan dong. Aku ratu. Intinya kalau sampah itu rumusnya cuma satu, Mbak Nina. Pilah udah PILAH. Pilah. Nah, itu kan tapi ya yang susah ya. Nah, Kan susah. Males. membuat masyarakat Males. mau memilah itu kan susah ya, kan masyarakat Indonesia, bukan Indonesia ya, di negara antah berantah itu. Biasanya kalau nggak terpaksa, nggak kepepet, itu nggak dilakukan. Nah, gimana nih resep-resepnya dari Bu Vera sih dalam mengajak masyarakat tuh jadi mau memilah sampah, berubah mindsetnya, itu tips-tipsnya apa aja tuh? Mungkin di sini ada dosen-dosen yang mau mengedukasi masyarakat atau para practitioner bank sampah lainnya yang juga kesulitan nih untuk mengedukasi masyarakat. Iya, kalau saya sih prinsipnya jangan bosen ya, repetition. Karena kita untuk mengedukasi pilah nggak bisa sekali. Repetition itu bisa 1, 2, 1000 kali sampai akhirnya dia sadar. Saya 9 tahun loh door to door. Wow. Bukan Ceritain tuh Bu, gimana tuh door to doornya tuh gimana meyakinkannya? tidak meyakinkan karena maksudnya saya tidak mau memaksakan mereka akan yakin dengan apa yang saya omongin, tapi saya berusaha menemui mereka, ngobrol, kira-kira kalau ini rumahnya bersih, tidak ada sampah, yang enak matanya siapa, yang sehat keluarganya siapa, yang uangnya bisa save karena nggak sakit, karena nggak beli obat, keluarga siapa, terus yang merasa jadinya nyaman tinggal di rumahnya siapa? Gitu sih Mbak Nina. Kalau biasanya mereka terbiasa berantakan, untuk dirubah polanya. Makanya saya kenapa bidiknya ke ibu-ibu. Karena ibu adalah motor penggerak di rumah itu bisa bersih atau tidak. Karena perempuan itu punya banyak karakter tipe ya, Bu Apri ya. Oh iya. Ada yang ya udahlah gitu ya, baju tanpa dilipat taruh aja. Terus abis makan ya udahlah besok pagi aja. Tidak berusaha untuk menyelesaikan sampah pada saat dihasilkan. Ibu-ibu itu sebenarnya mau. Cuma kalau tidak ada yang mendampingi, ya susah lagi. Makanya pendampingan itu perlu. Pemerintah sudah membuat regulasi, tapi pemerintah masih kekurangan tenaga untuk pendampingan, Mbak Nina. Pendampingan itu perlu. Bank sampah di Jakarta itu banyak, tapi yang bertahan bisa dihitung. Artinya pendampingan itu perlu. Dan kita untuk mengajak orang tadi repetition, ketemu berulang-ulang. Aku ketemu sama Bu Apri sama Mbak Nina ya. Pilah ya. Nanti aku cek udah pilah belum? Lupa. Atau aduh itu urusannya Mbak gitu. Nah, kalau di rumah ada Mbaknya kasih kelas. Saya jadi dosennya. Asik. Oke. Gitu ya, baik-baik. Jadi kayaknya harus berkoordinasi nih dengan perkumpulan ibu-ibu di komplek gitu ya, supaya asisten-asistennya diedukasi gitu ya. Jadi agen perubahannya bisa macam-macam, dan yang diperlukan itu sebenarnya pendampingan, karena mungkin orang karena belum terbiasa ya Bu ya. Jadi bisanya karena biasa. Bisa karena biasa. Iya. Nah tadi terkait itu tuh yang Ibu bilang bank sampah itu banyak, tapi yang berhasil sedikit.
Nah, tantangan terberatnya tuh apa sih? Dan nanti mungkin bisa nyambung ke Mbak Apri nih. Kemarin tuh penguatan model bisnisnya tuh kayak apa gitu yang diperlukan gitu ya. Ya, kalau penggiat bank sampah tantangan terberatnya itu sebenarnya diri sendiri sih. Maksudnya kita mau nggak melakukan. Kalau kan ada pernah juga banyak yang Mbak Pri yang bilang, jadilah orang baik, ya kan? Kalau tidak mendapatkan yang baik, paling tidak ditemukan oleh orang baik. Itu kan sering tuh. Nah, saya itu ngalaminnya kayak gitu, Mbak Nina. Karena penggiat bank sampah ini secara secara ekonomi ya, itu tidak ada gaji rutin yang dia terima. Makanya harus ada inovasi. Kenapa penggiat bank sampah itu banyak yang akhirnya mati suri? Karena dia hanya konsepnya ambil sampah, jual sampah. Ambil sampah, jual sampah. Kalau di saya, ya otak saya dan salah ya. Contoh, di COVID itu, ini success story nih. Nanti boleh ya tepuk tangan. Maksudnya Boleh kita 2019 kan ditinggal tuh sama 15 relawan. Oh, sedihnya. Sedih, tapi saya nggak buntu. Oh, udah musim Zoom nih, gitu. Berarti orang sukanya nonton. Saya bikin video, Konten ya Bu ya? konten, dijual. Harganya cuma 10.000. Murah ya. Gimana tuh Bu dijualnya? Di online, di Zoom. Oke. Kita ada linknya, Oh, jadi video ditonton tapi bayar? Bayar Oh dong. iya. Bayar, nggak ada yang gratis. Ya. Sip. Nanti kalau sama Pak Heru dikasih, saya gratisin nih. Nah, 10.000. Pak Tapi Heru kata- denger nggak Pak Heru? Kata teman-teman saya, ya Allah, cuma 10.000 murah banget gitu ya. Kita jual aja. Di akhir 2020, Mutia langsung direkap. Berapa orang yang beli video kita, Mut? Kaget. Angkanya 60 ribuan. Wow. Terima kasih. Tersanjung. Masya Allah. 60.000 yang Kali beli. 10.000. Dikali 10.000. Jadi di tengah COVID, ditinggal relawan, kita dapat duit. Makanya abis itu ke Bali deh. Sama. Kembali mungut sampah dong? Oh, enggak dong. Milah sampah. Liburan. Liburan. Jadi Ke artinya Jakarta baru Ternyata apa yang kita Inovasi. pikir itu udah buntu gitu ya Bu ya. Ya. Ternyata kita punya inovasi dari situ ya. Ketika kita yakin bahwa Allah itu membuat solusi sama hidup kita, kita nggak akan ada jalan buntu. Karena di dunia ini nggak ada jalan buntu. Yang buntu cuma di gedong. Oke. Nih Bu Vera nih growth mindset banget ya. Oh, Pokoknya betul. segala sesuatu pasti ada jalannya gitu ya. Bahkan tadi ketemu orang baik itu sudah menjadi sebuah way out ya Bu ya. Betul, Meskipun kita belum Bu Apri. berhasil. Oke, ini ada pertanyaan nih dari para pemirsa ya, Sobat PPM. Pertama ada yang bertanya, mungkin ini langsung aja ya, 2 pertanyaan ini saya bacakan. Sebenarnya bank sampah menerima sampah basah tidak? Bukankah lebih sulit memilah sampah basah gitu? Terus kira-kira prosedur untuk membuat bank sampah itu seperti apa? Teknis ya? Sharing singkat boleh Bu Saya ya? singkat lagi. Sebenarnya kalau sampah basah malah gak susah. Kalau Bapak Sobat PPM punya lahan di rumah, walaupun 1 meter, bikin lubang resapan biopori. Kalau nggak punya alatnya saya pinjemin. Asik. Bikin lubang resapan biopori, kedalaman 1 meter, diameter 10 cm, lalu sisa makanan masukin ke dalam. Itu udah bagian sedekah sama cacing, sama makhluk-makhluk yang Allah di dalam lah. Gitu ya. Terus kalau misalnya nggak ada tanah, pakai tong komposter. Tong komposter nggak punya, nggak beli, ya udah ember yang di rumah. Ada tutupnya, lalu masukin sampah basah. Campurin dengan EM4. Itu ada zat kimia. Lalu nanti tapi embernya harus dibolongin kayak keran. Nanti buat air lindi. Kalau dari ember mengeluarkan air lindi, itu yang bau. Tapi kalau teman-teman punya tanah, pakai lubang resapan biopori. Itu paling mudah sebenarnya Sobat PPM. Untuk pengolahan sampah basah. Nanti kalau Sobat PPM mau belajar cara kelola sampah ranting, sampah pohon jadi kompos, pokoknya follow aja Bank Sampah Gunung Mas di IG-nya, DM ya. Mantap. Mantap. Masuk Bu Vera. Oke, coba di linknya di
Kalau tapi sampah basah Mbak Apri yang menjadi studi kasus Mbak Apri di TPS 3R Mutiara Bogor Raya kalau tidak salah ada ya pengolahan Iya. sampah basah, mungkin bisa sharing sedikit. Oke, tadi saya juga terinspirasi ya sama Bu Vera, ternyata skala rumah tangga pun bisa gitu ya. Nah, kalau yang lebih advance yang kami studi itu yang di TPST Bogor Raya tadi ya, Mutiara Bogor Raya yang dikelola Bu Titin dan Bu Sulis. Beliau itu membuat sampah organiknya bekas sisa makanan itu dipilah jadi dua. Yang memang bisa untuk dikonsumsi oleh bisa dikembangbiakan jadi maggot itu akan dikumpulkan ya. Terus yang nggak bisa dimakan oleh maggot itu akan dijadikan kompos gitu ya. Dan nanti ada pemrosesan lebih lanjut gitu ya. Nah, jadi sampah organik itu bukan sesuatu yang wah nggak diapa-apain gitu ya, benar-benar langsung ke TPA. Enggak, justru itu nilai tambahnya besar ya. Dan nanti kalau dikaitkan dengan emisi karbon ya, carbon trading ya Bu Nina kemarin kita pelajari, itu jauh lebih besar gitu ya dibanding mungkin sampah yang anorganik gitu ya. Jadi bisa buat maggot, bisa buat kompos, biopori tadi ya untuk skala rumah tangga. Jadi saya sih udah punya biopori gitu ya, tapi ya itu belum konsisten ya. Gitu ya, saya harus berburu ya. Makanya saya Kepada berburu Bu sama Apri Bu dan Vera. Bu Vera. Manfaat banget. Oke. Tadi pertanyaan berikutnya Bu, kalau yang membuat bank sampah tuh secara gambaran besar tuh gimana sih prosedurnya? Oke, buat bank sampah itu kumpulkan 5 orang yang punya pemikiran out of the box gitu ya. Harus satu RT. Enggak lah, Enggak. satu benua. Ya, kumpulkan 5 orang lalu tentukan kepengurusan, lalu setelah itu tentukan nama, setelah itu lapor ke kelurahan untuk dapat SK. Karena kalau regulasi pemerintah 1 RW itu 1 bank sampah. Tapi kalau penduduknya banyak 1 RT 1 bank sampah boleh. Setelah punya SK, lalu lakukan sosialisasi ke para RT dan RW. Setelah itu lakukan sosialisasi ke warga. Bisa undang skala RT atau RW. Setelah itu tentukan jenis sampahnya yang mau diterima apa. Ya, karena jenis sampah itu banyak, bisa puluhan. Kalau mau belajar cukup terima 5 sampah teratas. Botol, gelas, kardus, kaleng, dan kertas. Itu aja dulu. Ya. Setelah itu buat jadwal. Setelah itu lakukan. Gampang ya. Gampang Oh. banget. Udah gitu. Oke, tadi siapa yang nanya? Makasih. Aku sebut dulu namanya. Tadi Gak siapa yang nanya? kelihatan. Pak Agus ya, Ya, makasih atas pertanyaannya. Semoga menjawab. ke atas Pak Agus kayak butuh nomor kontak Ke Bu atas Vera deh. Oh Atau iya, DM Pak di Agus IG ya, betul Bu ya? Makasih Pak Agus. DM Bank Sampah Gunung Emas ya, bukan emas loh. Ada E-nya. Bank Sampah Gunung Gunung Emas. Nah, kalau Bank Sampah Gunung Mas gitu. Baik. Nah, mungkin ini pertanyaan lagi dari saya nih. Jadi kan tadi kita udah dengar ya bank sampah atau TPS 3R itu banyak yang belum berhasil, tantangannya juga banyak ya, dari masyarakat susah, kemudian lahannya juga sulit nih Bu ya. Iya. Ini mau diambil lagi lahannya oleh pemiliknya. Jadi kira-kira sebetulnya dukungan apa sih yang dibutuhkan mungkin dari Bu Vera, kalau pemerintah itu butuh bisa mendukung dalam hal apa ya untuk mempermudah supaya bank sampah ataupun TPS 3R itu bisa lebih maju lagi, lebih efektif lagi dalam mengatasi masalah sampah yang kita hadapi. Tadi saya bilang kalau dukungan dari pemerintah itu lebih kepada pendampingan sih Mbak Nina. Jadi kita ditanya gimana, sehat gitu ya. Karena kalau untuk dari pemerintah dari sisi kita mau anggaran tuh nggak mungkin. Terus paling tadi pendampingan, lalu diberikan jaringan network dengan swasta gitu ya, supaya kita bisa dapat CSR untuk mendukung kegiatan ini bisa berkelanjutan. Itu sih 2 itu aja, ditanya sama dikasih link. Kalau kebijakan yang memaksa gitu. Butuh gak itu kira-kira ya Kebijakan yang memaksa, untuk mempercepat? tolong itu penggiat bank sampah dikasih honor dong. Kalau saya malah berpikirnya ini aja, apa orang yang nggak memilah sampah ini harus ada dendanya gitu ya, atau agak tinggi retribusinya gitu ya. Itu akan Boleh demo nggak? lanjutan Mbak Nina. Demo lagi ya. Oke, baik. Kalau dari Mbak Apri, kolaborasi dengan industri dan masyarakat tuh seperti apa sih yang mungkin gitu ya untuk
meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah. Karena kan masalah sampah sebenarnya udah lama banget, tapi gimana caranya biar kita secara bersama-sama bisa cepat gitu lah ya menanggulangi permasalahan sampah. Oke, betul sekali tadi terinspirasi dari Bu Vera pastinya ya, bahwa dia nggak bisa sendiri ya, beliau pasti didukung oleh kementerian ya, dan tadi kalau pertanyaannya ke industri ya butuh banget ya, apalagi industri itu memang yang memanufaktur produknya kan ya, nah sehingga dia harus punya sebuah kepedulian gitu ya. Saya yakin para pelaku industri pasti punya sense juga ya untuk bisa mengatasi sampah yang mereka produksi atau yang yang dibuang oleh konsumennya gitu ya. Sehingga beberapa kegiatan yang kemarin kita berhasil kolaborasikan ya. Jadi kami ajak industri ya untuk memberikan pelatihan ke Bank Sampah dan TPS 3R melalui tadi pendampingan, pelatihan gitu ya. Terus juga tadi akses ke sampahnya juga, jangan sampai kayak misalkan tadi Nutrifood gitu, memang dia memberdayakan bank sampah juga, memberdayakan TPST 3R juga gitu, jadi ada divisinya bahkan, jadi perhatian industri seharusnya seperti itu yang saya contohkan tadi, role model yang bisa dicontoh gitu ya. Bisa juga bekerja sama dengan akademisi kan ya? Iya Mbak betul, Apri, akademisi. seperti kita punya Circular Economy Center. gitu ya. Nah, maka dari itu di Pusat Kajian Circular Economy PPM kita mengalokasikan gitu ya sumber daya kita untuk riset bidang circular economy dan bisnis yang memang punya concern ke circular economy kita bisa bantu gitu ya. Jadi link and match-nya dapat. Di antaranya kemarin kan yang hibah matching fund itu adalah kolaborasi antara industri dan juga masyarakat, komunitas ya, dan akademisi gitu ya. Jadi dananya dari Kemendikbud, dananya juga dari industri, dalam hal ini WWF Indonesia, dan dia juga sebagai NGO. Berikut juga penerima manfaatnya adalah Bank Sampah dan TPS 3R. Itu. Oke. Nah, jadi mungkin habis ini kalau ada yang tertarik bekerja sama ya dengan Bank Sampah Gunung Emas, dengan CEC, berarti bisa menghubungi kita di LinkedIn atau Instagram terkait ya. Iya. Punya betul. LinkedIn dong Bu Apri? Oh pasti dong. Pasti punya ya, tinggal ditanya. Bisa. Oh, aku nggak ditanya punya LinkedIn iya, Bu Vera. Aku jadi sedih. Ibu pasti punya dong. Punya. Ya udah pembicara kondang ya pasti punya. Kan tadi kalau Ibu kan udah Instagram Bu, lebih cepat Bu. Instagram ya Bu. Oke. Nah ini mungkin karena keterbatasan waktu Bapak Ibu, mungkin kita perlu menyudahi ya pembicaraan dan diskusi kita yang seru di question and answer. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada dua pembicara kita hari ini, ibu-ibu yang hebat ya, Sama-sama. dari akademisi maupun dari praktisi. Sehingga acara Pojok Pintar Manajemen yang berkolaborasi dengan Circular Economy Center PPM School of Management ini bisa berjalan dengan baik. Namun mungkin boleh ada closing statement dari Bu Apri maupun juga Bu Vera, gimana nih ya, apa yang menjadi closing statement supaya pengelolaan sampah di Indonesia ini jadi lebih baik. Silakan. Oke, kayaknya saya dulu ya, yang paling berat Bu Vera. Iya, masih berat. Oke, baik. Pesan saya nih ya, para sobat PPM semua, bahwa ada sampah itu memang sebuah tantangan ya. Saya nggak menyebut itu sebagai masalah, tapi mari kita kelola, mari kita manage gitu ya dengan pendekatan yang disebut model bisnis yang sirkuler gitu ya. Yang mana tadi close loop, kita mengedepankan prinsip 5R ya. Dan berikutnya adalah perlu kolaborasi banyak pihak. Kita sebut itu pentahelix. Maka dari itu Circular Economy Center dari PPM yang kita sebut CEC tadi itu hadir sebagai pihak yang menjadi kolaborator para akademisi, para pebisnis, lalu juga government dalam hal ini kementerian yang memang punya concern dalam pengelolaan sampah, dan lebih besarnya adalah adopsi circular economy itu bisa terwujud ya implementasi programnya, mau di sampah, mau di pengurangan emisi karbon, mau ngurangi polusi udara gitu ya. Nah itu juga peran dari CEC. Kami siap membantu melayani. Oke, demikian. Terima kasih Bu Apri. Siap. Sekarang giliran Ibu Vera, boleh Bu closing statementnya? Closing statementnya apa? Terima kasih dulu ya buat Mbak Nina, Bu Apri dan CEC dan PPM yang sudah
menghadirkan saya di sini semakin jadi terkenal saya ya. Makasih. Amin. Eh, Sebenarnya kalau dari saya sebagai penggiat bank sampah nggak muluk-muluk. Tadi cuma PILAH. Lakukan, pilah. Insya Allah masalah sampah yang ada di negara kita bisa terselesaikan dengan sebentar. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih, luar biasa. Oke, jadi banyak sekali hal menarik dari sesi kali ini ya, Bapak Ibu, bahwa pengelolaan sampah itu bisa membantu pencapaian SDG gitu ya, namun nggak bisa sendirian, betul ya. Jadi dari akademisi, pemerintah, masyarakat nih, tokoh-tokoh masyarakat seperti Ibu Vera Novita gitu ya. Kemudian dari tadi industri udah saya sebut belum? Industri, NGO gitu ya. Kita harus bersama-sama berkolaborasi untuk membantu mengentaskan masalah yang sudah lama terjadi ini. Sehingga dengan circular ekonomi harapannya kita bisa segera mendapatkan bumi yang lebih baik, lebih sehat, dan juga meningkatkan perekonomian. Amin. Oke, semoga melalui kegiatan hari ini kita tetap semangat ya Sobat PPM, pantang berhenti berkarya gitu ya. Terus menyala semangatnya dan seluruh hal baik yang sudah terjalin boleh terus berkembang. Jangan lupa mohon kesediaan Sobat PPM untuk mengisi feedback yang sudah kami siapkan supaya kualitas penyelenggaraan acara kami bisa lebih baik lagi ke depannya. Di sini sudah ada QR code-nya di layar, Bapak Ibu bisa langsung scan atau bisa juga klik link feedback yang sudah kami kirimkan lewat chat Zoom. Dan setelah nanti Bapak Ibu mengisi feedback, Bapak Ibu bisa mendapatkan materi yang akan kami kirimkan melalui email yang tertera kalau Bapak Ibu mengisi feedback ya. Jadi jangan lupa diisi feedbacknya ya Bapak Ibu. Baik, beberapa informasi tambahan. Bapak Ibu, di sini ada open house dan open class yang akan diadakan oleh PPM School of Management untuk program studi S2 Manajemen. Kenali lebih jauh program MM dan silahkan menikmati pengajaran MM di kelas terbuka. Jadi bisa cobain kelasnya ya. Nah, untuk lebih detailnya bisa di-scan QR code-nya. Selanjutnya. Juga kami memiliki program non-degree ya Bapak Ibu, jadi ini adalah program mini MM dari PPM School of Management untuk Bapak Ibu yang mungkin sebenarnya kepengen S2 tapi belum ada waktunya, coba ambil mini MM ini dulu gitu ya, nanti bisa dikonversi nilainya di kemudian hari ketika sudah siap waktu dan sumber dayanya untuk ikutan program S2. Next lagi. Nah ini juga untuk Bapak Ibu yang punya anak, saudara yang belum kuliah ya, atau mungkin sekarang sedang di kelas 3 SMA gitu ya. Silakan daftar kuliah akuntansi dan manajemen karena ada bisa meraih beasiswa hingga 55 juta. Oke. Ada tambahan lagi ya, PPM ini juga punya community nih Bapak Ibu, di mana di community ini sering dibahas hal-hal menarik ya, info-info terbaru mengenai manajemen. Silakan bisa join dan jangan lupa juga untuk follow media sosialnya PPM Manajemen. Ada Instagram, ada Facebook, ada YouTube juga ada ya, banyak banget video-video menarik kita, dan Popinman ini nanti juga akan diupload ya, jadi Bapak Ibu bisa saksikan video-video yang insightful. Dan juga ada akun LinkedIn-nya. Silakan terkoneksi dengan kami. Dan tidak terasa kayaknya belum 2 jam ya, hampir 2 jam ya acara ini berlangsung. Di akhir acara ini Bapak Ibu Sobat PPM kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya dan keterlibatan berbagai pihak yang mendukung terselenggaranya acara ini. Juga Sobat PPM ya yang sudah bersedia terus belajar ya meskipun sore-sore nih udah capek selesai kerja. Mohon maaf jika terdapat salah kata dalam memandu acara kali ini. Saya Nina Ivana Satmaka pamit undur diri. Sampai jumpa di kegiatan PPM Manajemen selanjutnya. Salam sehat untuk kita semua.